Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Iva mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Binti Syafila, Saya. Iftitanur, Saya. Berliana Zahra, Saya. Fatma Ahya. Saya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kesebangunan dalam permainan. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu bangun datar, jenis-jenisnya? Masih. Coba, Evi, sebutkan yang kamu ketahui tentang bangun datar. Segitiga, trapesium, jajak genjang, terus persegi panjang. Oke, bagus Evi. Kemudian, sekarang sudah ingat kan apa itu bangun datar? Sudah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bab 4, yaitu kepengurunan dan kesebangunan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan apa sih konsep dari kepengurunan dan kesebangunan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan dua bangun datar yang dikatakan sebangun atau kongruen. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi apakah dua bangun itu termasuk sebangun atau kongruen. Kita akan dibuka bukunya halaman 47. Apa sih yang kalian ketahui itu tentang sebangun atau kongruen? Pernah dengar apa tidak? Coba, salah satu siapa yang mau ngasih pengertian tentang sebangun? Apa sih dikatakan sebangun itu? Yang bentuknya sama, Bu. Yang sudut-sudutnya sama, Bu. Sip, bagus. Bagus tadi ya jawabannya. Jadi, dua bangun datar itu dikatakan sama atau sebangun jika emang bentuknya sama, sudut-sudutnya yang bersesuaian juga sama. Tapi ada syarat-syarat kekongruen atau sebangunan dua bangun datar tersebut. Dan kali ini tentang kesebangunan dan kekongruen itu tidak hanya dilihat dari teori saja, tapi bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena sudah jelas kan ya, maksudnya kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruen bangun datar. Sekarang coba kalian berikan contoh di kehidupan nyata tentang benda-benda yang merupakan sebangun atau kekongruen. Coba yang pertama, Ara. Dua buah papan tulis. Benar. Evi? Dua buah pin keramik. Bisa. Tita? Dua buah bingkai foto. Bisa. Kemudian? Coba, siapa namamu? Fatma? Dua buah buku. Sip, bagus. Jadi yang kalian sebutkan itu tadi adalah salah satu atau salah beberapa contoh dari bangun-bangun atau benda-benda yang sebangun atau kongruen. Baiklah, kita langsung identifikasi syarat-syarat bagaimana dua bangun datar itu dikatakan kongruen atau sebangun. Untuk identifikasi tersebut, Bu Iva menggunakan media yang kemarin Bu Iva buat. Di sini sebelumnya Bu Iva perkenalkan nama media yang Bu Iva buat kemarin itu namanya adalah puzzle bangun datar. Kenapa kok namanya puzzle bangun datar? Karena media ini sudah Bu Iva lengkapi di masing-masing yang berlubang ini itu dengan ukurannya. Sebelah dan di sebelah sini itu merupakan ukuran atau benda yang dapat menutupi lubang tersebut. Langsung saja ya kita ke contohnya. Kalian mau pilih yang bangun apa? Udah masih ingat toh ini bangun apa? Kalau ini? Persegi. Kalau ini? Trapesium. Ini? Persegi panjang. Ini? Gelang ketupat. Ini? Jajak genjang. Masih ingat ya kalian? Sekarang kalian mau milih bangun yang apa? Mau dijadikan contoh? Persegi panjang. Persegi masih panjang. Persegi Persegi panjang. Panjang apa persegi? panjang. Persegi panjang. Oke, kita masuk ke ambil yang persegi panjang. Berarti persegi panjang bangunnya adalah yang ini. Di sini Biva ada dua bangun, yaitu emang sama-sama persegi tapi ukurannya adalah berbeda. Langkah pertama, aturan pertama dalam media manipulatif ini adalah apabila bangun persegi panjang ini kita tempelkan ke lubang bangun persegi panjang dan ini bisa menutupi lubangnya seperti ini, berarti ini kan bisa menutupi semua ya. Nah ini berarti bangun ini sama lubangnya persegi panjang, dia dikatakan kongruen. Kemudian yang kedua adalah bangun kecil. Apabila ini dimasukkan ke dalam lubang tapi tidak menutupi semua lubang, berarti ini belum bisa dikatakan kongruen, tapi juga belum bisa dikatakan sebangun. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu apakah ini merupakan bangun sebangun? Caranya adalah kita melihat dari sisi-sisi antara lubang persegi panjang dengan bentuk persegi panjang yang kecil. Kemudian setelah kita mengetahui sisi-sisi antara persegi panjang yang berlubang dengan persegi panjang yang kecil,
kita melakukan perbandingan di antara sisi-sisi yang bersesuaian. Karena dia itu persegi panjang, maka kita hanya perlu melakukan dua perbandingan saja, yaitu panjang sama lebar. Kenapa hanya dua perbandingan saja? Karena sisi antara panjang itu adalah sejajar, sedangkan lebar ini juga sejajar. Apabila sejajar pasti ukurannya sama. Wes. Langkah pertama kita melakukan sebut saja yang berhubung ini adalah persegi panjang A, B, C, D. Sedangkan persegi panjang ini kecil, kita umpamakan adalah persegi panjang EF, G, H. Nah, bagaimana cara kita mengetahui sebangun? Maka perbandingan di antara panjang dengan lebar harus sama. Langsung saja ke contoh. Diketahui AB itu bersesuaian atau sama dengan EF. Berarti bisa ditulis adalah AB dibanding dengan EF. Begitupun dengan FG itu bersesuaian dengan BC. Ditulis di sini BC dibanding dengan FG. Begitupun juga sama dengan CD dibanding dengan GH. CD dibanding dengan GH. Kemudian di sini juga sama, yaitu AB dibanding sama dengan EH. AB dibanding sama dengan EH. Nah, dari perbandingan semua sisi ini nilainya harus sama. Karena dia itu persegi panjang yang sudah kita katakan tadi, kita hanya perlu mencari dua perbandingan saja, yaitu satu perbandingannya panjang dan satu perbandingannya lebar. Yang pertama diketahui panjang AB-nya 16, berarti langsung dimasukkan ke sini. AB-nya adalah 16 dibanding dengan EF. EF-nya di sini adalah 8, berarti 16 dibagi 8. Dikasih sama dengannya adalah yang punya lebar. Lebarnya adalah BC. BC di sini bernilai 8, sedangkan FG bernilai 4. Sekarang kita ketahui 16 dibagi 8 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dari sini kita peroleh bahwa perbandingan antara panjang dan lebar itu sama. Syarat yang kedua adalah kita melihat sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sama besar. Karena persegi panjang, maka semua sudutnya sudah pasti berapa? 90 derajat. Jadi kita ditulis caranya gimana? Syarat yang kedua itu berarti sudut A harus sama dengan sudut E. Sudut B harus sama dengan sudut F. Sudut D harus sama dengan sudut G. Dan yang terakhir adalah sudut H harus sama dengan sudut D. Setelah kita tahu bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama, dan juga sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, maka ini dapat disimpulkan bahwa persegi panjang ABCD itu adalah sebangun dengan persegi panjang EFGH. Di sini ada yang masih belum paham? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, Bu Iva langsung membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Iftita dengan Fatma, dan kelompok yang kedua adalah Evi dengan Ara. Silakan berkumpul kepada kelompoknya masing-masing dulu. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Aturan diskusi kali ini yaitu kalian mengidentifikasi bangun yang belum Bu Iva terangkan tadi. Terserah kalian milih salah satu dari bangun-bangun ini. Kemudian kalian cari, ini kan bangunnya belum ada ukurannya. Kalian cari ukurannya berapa, kemudian dicari perbandingannya. Habis dicari perbandingannya, kalian mencari apakah sudutnya ini sesuai atau tidak. Setelah itu kalian simpulkan apakah dia itu bangun sebangun atau tidak. Dari sini paham? Oke, silakan perwakilan masing-masing kelompok. Silakan memilih salah satu bangun yang di depan. Silakan. Kelompok selanjutnya. Bu Iva beri waktu 10 menit untuk identifikasi bangun data itu tadi. Silakan. Dan silakan hasil tadi ditulis di kertas. Kemudian setelah itu hasilnya nanti salah satu dari kalian mempresentasikan hasil identifikasi di depan. Oke, waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
bingung? Kelompok satunya ada yang bingung? Belum. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Tengah waktu sudah selesai? Sudah selesai kan semua? Sudah. Oke, silakan masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini saya pilih aja atau mau ada yang maju sendiri? Maju sendiri. Ayo silakan, dari kelompok siapa dulu? Yulis. Dari kelompok Mbak Evi aja, monggo silakan maju ke depan. Berdiri saja di tempat. Perbandingan sisi AB, EF sama dengan perbandingan sisi AC dan EH. Perbandingan BC, FG sama dengan sisi GH dan CG. Dan sudut yang bersesuaian sama besar yaitu sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Karena dua bangun datar memiliki perbandingan sisi yang sama dan sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua bangun tersebut dikatakan sebangun. Yang lain ada yang mau menanggapi? Ada atau yang mau ada yang bertanya? Jadi paham ya? Untuk kelompoknya Evi berarti memperoleh kedua bangunnya yaitu sebangun. Tapi apakah dia keren? Tidak. Kenapa tidak keren? Karena Kedua bangun ini tidak memiliki sisi yang sama panjang. bagus. Jadi tahu ya perbedaannya dari kelompoknya Mbak Evi bisa terima ya? Oke, selanjutnya silakan kelompoknya Mbak Iftita. Monggo. Diketahui perbandingan sisi AC, sisi DF sama dengan perbandingan sisi BC, sisi EF, tidak sama dengan sisi AB, sisi DE, kemudian sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Jadi kesimpulannya, karena salah satu sisi tidak memiliki perbandingan yang sama meskipun sudut yang bersesuaian sama besar, maka disimpulkan dua bangun yang saya pegang tidak sebangun dan tidak sesuai. Bagus. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Oke. Berarti kebetulan kelompoknya Mbak Iftita dia tidak kebagian apa? Dua bangun yang tidak sebangun dan tidak kongruent. Karena apa tadi? Ada salah satu sisi yang perbandingannya tidak sama besar. Jadi di sini juga dapat disimpulkan bahwa apabila di bangun datar tersebut ada salah satu sisi saja, meskipun sudutnya itu semua sama, tapi kalau ada salah satu sisi yang tidak sama panjang, berarti bangun tersebut dikatakan tidak sebangun. Tidak sebangun, meskipun bentuknya sama. Paham ya berarti dari sini? Dari awal tadi yang mengatakan bentuknya sama, gini gitu. Jadi tidak semua bangun datar yang memiliki bentuk sama itu dikatakan sebangun. Kalau seumpamanya kita identifikasi lagi, ternyata ada satu saja sisi yang tidak sama perbandingannya, itu sudah dikatakan tidak sebangun. Paham ya berarti? Di sini setelah kalian melakukan identifikasi secara diskusi tadi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Sudah paham ya? Baik, kita sekarang coba kita menarik kesimpulan dari pembelajaran awal sampai akhir ini. Kita tarik kesimpulan yang pertama apa? Kalau dari Bu Iva yang pertama itu berarti konsep kesebangunan dan kekongruenan itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, terutama benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi apa? Kalian bilang ada 2 pintu, 2 bingkai foto, 2 buku tulis dan sebagainya. Itu memang kalau seumpamanya ya benda-benda tersebut memiliki ukuran yang sama dan sudut-sudutnya itu yang bersesuaian sama besar, otomatis bisa dikatakan paham. Kemudian yang kedua, dua bangun dikatakan sebangun apabila sisi-sisinya itu memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudutnya bersesuaian sama besar. Poin yang ketiga hari ini yaitu dua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki sisi yang berhadapan atau semua sisi dua bangun itu sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Paham ya berarti? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, baik berarti untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat segitiga yang sebangun dan kongruen. Jadi pada pertemuan nanti kita masih di bab kekongruenan dan kesebangunan. Sebelum saya mengakhiri, saya lebih memantapkan adanya tentang pemahaman materi kesebangunan dan kongruenan, silakan dikerjakan penilaian harian halaman 52 soal 1 sampai 15 saja. Nanti ditulis di buku tugas kalian beserta caranya. Jadi tidak hanya menjawab ABC saja, tapi beserta caranya. Jadi ada yang ditanyakan. Dan jangan lupa hasil diskusi kalian tadi dibuat resum dan dijadikan satu dengan tugas penilaian kalian tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian tetap semangat dan selalu berada di lingkungan Allah.
Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.